mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, ini nggak terbayang kalau saya sendiri misalnya pas khotbah minggu gitu aja ya. Khotbah paling 1 jam. Nah, kalau khotbahnya 1 jam di gereja itu kan ada pengeras suara. Ada pengeras suara ini sudah sangat terbantu, kita nggak perlu ngotot-ngotot gitu. Santai itu orang bisa dengar. Nah, sedangkan zamannya Yesus belum ada pengeras suara, ya kan? Jadi waktu ngomong itu mesti harus penuh tenaga. Makanya seperti kalau kita lihat Yohanes Pembaptis itu sampai ada suara berseru-seru katanya, ya kan? Itu sampai seluruh sungai Yordan itu dengar semua. Nah, ini orang banyak berbondong-bondong kepada Yesus untuk mendengar dia. Nah, kalau namanya orang banyak, ini memang harus powerful ya. Nah, belum lagi mendengar dan untuk disembuhkan dari penyakit. Namanya minta disembuhkan dari penyakit. Artinya Tuhan Yesus harus mengeluarkan banyak energi lagi. Ya, bukan cuma untuk khotbah tetapi untuk penyembuhannya. Nah, ini yang bagaimana Tuhan pasti kalau itu waktu itu kan menjadi manusia ya. Sebagai manusia pasti mengalami kelelahan. Nah, terus apa yang dilakukan Tuhan? Yang dilakukan Tuhan adalah ini. Jadi ketika banyak orang berbondong-bondong, terus setelah selesai ini ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, jadi setelah apa yang dilakukan, menyampaikan firman-Nya, terus menyembuhkan yang sakit, dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Artinya punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kalau punya waktu secara pribadi, nah ini akan merasakan aliran kuasa Tuhan. Ya, merasakan aliran yang dahsyat untuk memulihkan, untuk membawa pemulihan. Gitu ya. Nah, jadi setelah pelayanan ini biasanya kalau secara pribadi saya pun ngalami itu kecapean, capek karena seperti energinya terkuras habis gitu ya. Nah, tapi saat itu Tuhan Yesus ini berdoa di tempat yang sunyi, ya, masuk ke tempat yang sunyi berdoa secara pribadi. Nah, ini makanya harus ada pemulihan. Ya, pemulihan ini ya. Ini jadi makanya orang yang berharap kepada Tuhan enggak kecewa ya, tetapi orang yang berharap kepada manusia sering kecewa, seperti yang orang kusta ini. Orang kusta ini benar-benar mendapat jawaban Tuhan ya. Nah, ini jadi ada seorang kusta di situ tersungkur dan memohon Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, ini dia berseru seperti itu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi kita perlu memahami tentang kesembuhan yang dari Tuhan. Ya, kita memang harus datang secara pribadi. Ya, harus mencari Tuhan. Ya, seperti orang kusta ini. Ya, datang dan tersungkur di hadapannya. Nah, terus bagi kita yang melayani, nah,
ini pasti akan ngerasa sesuatu tenaga kita ini terkuras gitu. Nah ini yang butuh kekuatan juga secara ekstra, karena orang pelayanan ini hati, pikiran, roh semuanya terkuras, apalagi kalau yang dipakai penyembuhan itu jelas otomatis kita pasti rasakan ada energi yang berkurang gitu ya. Oke, mungkin di sini mungkin ada yang punya pengalaman secara pribadi bagaimana memulihkan energi kita gitu ya. Pernah ngalami enggak yang seperti ini gitu. Oke, gimana Mas Chris? Terus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, sakit kusta ini kan lebih berbahaya, ya kan? Penyakit dari dalam yang bisa membusukkan bagian dalamnya. Ya, ini saya bacakan. Jadi pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta, maksudnya badannya ini penuh kusta, sudah putih semua, gitu ya. Nah, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, kenapa kok sebutannya mentahirkan? Ya, mentahirkan ini karena kalau kusta itu dianggap penyakit yang karena kutuk, karena dosa, gitu ya, karena dosa. Jadi, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan, artinya bisa menyucikan dosanya gitu. Nah, kalau disucikan dosanya, sekaligus sakitnya pun akan sembuh. Nah, ayat 13-nya, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah kan cuma menyentuh aja itu. Cuma dijamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Jadi seketika artinya nggak nunggu besok-besok, seketika. Jadi penyembuhan itu akan berlaku mulai dari malam ini gitu. Seketika, malam ini juga gitu ya, akan terjadi kesembuhan. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan cuma Mbak Yani ini harus percaya, harus yakin ya, harus yakin ya, seperti orang ini. Kalau Tuhan mau, artinya kan dia percaya kalau engkau itu sanggup menyembuhkan. Cuma mau atau tidak kan cuma itu. Nah, tapi dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia percaya. Nah Tuhan Yesus ini kan kepada siapapun. Jadi Tuhan Yesus ini bukan cuma Tuhannya orang Kristen, tetapi Tuhan untuk semua bangsa, untuk semua orang, gitu ya. Nah ini jadi dia akan mengasihi, dia akan penuh belas kasihan gitu. Nah cara kerjanya bukan cuma dulu saja, tapi sampai sekarang pun bisa. Bukan lagi Tuhan Yesus yang turun lagi ke dunia, tetapi melalui Roh Kudus yang diturunkan ke hamba-hambanya, ke orang-orang yang dipilihnya. Nah ini akan membawa pemulihan atau kesembuhan itu, gitu ya. Nah jadi yang penting dari dokter itu dibilang dermatitis seborrhei, jadi seperti ketombe yang bergerak begitu di kepala. Maaf sebelum saya manggilnya siapa ya, Bapak ya? Ya Bapak. Iya. Atau ya, Om juga. Selamat malam. Selamat malam ya. Oke. Apa namanya? Oh ya, kamera. Kameranya boleh dibuka, enggak apa-apa, biar kita bisa kenal ya. Videonya dinyalain, Pak. Iya, sebentar. Enggak apa-apa, jadi Oke, selamat malam ya. Ya. Jadi yang dikeluhkan itu seperti ketombe cuma jadi keras gitu, ngerak gitu ya. Iya, dia luka gitu Pak. Jadinya kalau misalkan kan kayak luka yang bertampuk. Jadi kalau misalkan kayak saya
pasin itu dia berdarah. Gitu. Saya sudah 2 kali ganti dokter, itu dibilang cuma efek stres sama kelelahan. Lalu saya diberi obat sama Q-Led. Jadi itu sudah saya lakukan, udah 2 paket Q-Led seperti laser begitu, cuman belum ada hasil. Dia sempat sembuh 2 hari, tapi muncul lagi seperti itu. Oke ya, ini nggak usah takut. Jadi kita sama-sama berdoa dan percaya bahwa ada mujizat itu masih tetap ada sampai sekarang, gitu ya. Jadi ini satu contoh. Ini kami pernah melayani di Bojonegoro. Bojonegoro itu kan tempatnya Pak Haji. Yang kita layani Haji itu Pak Haji. Nah, ada satu anaknya, anak cewek juga. Kalau Mbak kan cuma kepala ini seluruh badan. Seluruh badan ini gatal semua. Nah, yang repot ini kena panas gatal juga, kena dingin juga gatal gitu. Nah, terus jadi bingung. Terus saya tanya, yang punya penyakit gatal cuma Mbak ini atau ada yang lain? Cuma saya, Pak. Artinya itu gini, kalau alerginya di airnya yang kurang bagus, itu otomatis kan satu keluarga ada beberapa orang itu. Ini cuma satu, berarti ada kelainan. Sampai mau pakai cincin, pakai anting-anting nggak berani. Pokoknya yang pakai logam nggak berani. Nah, waktu kita doakan, ini yang Tuhan perlihatkan ini seperti apa itu? Lendir telur katak itu, tahu ya? Telur katak kan lendir-lendir gitu, penuh di tubuhnya itu. Nah, setelah kita doa, terjadi pelepasan, itu langsung sembuh itu. Langsung sembuh. Jadi sekarang pakai cincin, pakai apa sudah bebas. Gitu. Jadi ini memang bukan medis gitu ya. Jadi bukan secara medis ya. Mungkin seperti Mbak gitu. Jadi semakin banyak menjadi ke seluruh kepala seperti itu. Oke ya. Nanti kita bisa cek semua, Mbak. Jadi kita akan lihat kalau memang medis ya pasti dinyatakan medis. Kalau bukan medis ya pasti akan kelihatan sesuatunya gitu ya. Kalau misalkan medis itu nanti bisa disembuhkan lewat medis, kalau misalkan non medis itu nanti bisa disembuhkan lewat non medis gitu ya Pak? Iya, jadi gini, lewat doa kayak gini ya, misalnya ada orang yang sakit kepala sudah bertahun-tahun kok nggak sembuh gitu. Nah, kita akan cek adakah penyakit medisnya atau non medis gitu. Nah, misalnya ini kan yang banyak jadi campur kan, akhirnya medis sama non medis. Kalau ada non medisnya itu obat nggak akan mempan itu, obat nggak akan tembus, ya kan? Padahal saya sudah minum entah berapa ya, obat sudah habis saya minum tapi belum ada hasil, jadi saya ya, bingung. padahal dokter sudah ahlinya kan, tapi nggak tembus. Nah, ini berarti ada sesuatunya. Nah, seperti yang sakit kepala juga sama. Begitu kita doakan, terjadi pelepasan di dunia rohnya kan, itu obat jadi lebih gampang nembus gitu. Karena yang dihadapi cuma medis biasa. Itu mungkin cuma pakai krim apa sembuh nanti. Ya kan? Nggak perlu susah-susah. Iya, ya. Oke, yang lain mungkin. Yang anak cowok itu nggak jadi Mbak Ani? Nggak jadi, kayaknya bapak itu saya barusan sampai tadi dia bilang di jalan di Tabanan. Iya. Dia bilang saya belakangan bisa saya bilang itu Pak, saya cek lagi Pak ya. Itu sakit apa yang bapaknya itu? Kakinya lemes Pak. Yang bapaknya? Kakinya lemes sudah lama, berobatnya ke dukun kemana-mana, orang itu juga kayak dia di tubuhnya itu ada kayak ditusuk-tusuk, tiba-tiba malam tusuk kayak tusuk jarum, kemungkinan kena boneka, tusukan boneka itu mungkin ya. Ya kita nggak bisa nebak-nebak, nanti kita lihat baru yakin kan. Harus yakin dulu nanti kan. Dari Pak Dedi, adapun kuasa kegelapan roh jahat
tenungan, mantra-mantra atau santet atau apapun, Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Coba kita lihat langsung dari kakinya. Di dalam nama Yesus. Adapun roh atau benda yang menancap, Tuhan bukakan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama, sampai ke punggung, ke atas, di dalam nama Yesus. Oke ya, ini jelas ada rohnya ini. Oke, gimana yuk? Lihat apa yuk? Kalau dia sih dalam keadaan terpancung sih Pak. Kalau dia dalam keadaan terpangsung kakinya. Dipasung, kayak dipasung gitu ya. Iya, terus ada apa? Kayak serigala gitu Pak. Rohnya serigala. Iya, itu kayak gigit dia. Oke ya. Nah itu Pak Dedi ya. Jadi saya di dalam roh itu Pak Dedi ini terpasung, dijepit kakinya gitu, jadi nggak bisa jalan, susah jalan. Nah, terus yang bikin sakit ini ada roh serigala yang menggigit di bagian kaki itu, makanya rasanya kan nyeri banget itu. Oke. Zat yang menempel atau melekat yang berupa roh serigala yang menempel pada Pak Dedi, yang menyerang Pak Dedi dengan otoritas kuasa nama Tuhan. Roh ini kami ikat di dalam nama Yesus, terbelenggu dalam nama Yesus. Dengan pedang api dari Tuhan kami nyatakan patah dan hancur dalam nama Yesus. Hancurkan dalam nama Yesus, bakar dalam nama Yesus. Oke. Terasa merinding banget itu di bagian kaki sampai. Ya, Saya merinding di seluruh badan. Nah itu rohnya kecabut Pak. Ya. Oke. Terus ada lagi yuk mungkin yuk. Ikatan Pak. Ikatannya di tangan, kaki, Tangan. kepala ada ya. Kepala pasung. Kepalanya kayak dipasung juga. Mata pasung. Wah. Itu. Jadi Pak Dedi ini benar-benar mau dibikin nggak berdaya gitu. Jadi kayak dijepit semua badannya itu. Merinding rasanya ini. Merinding. Oke, kita akan lepaskan ya, kita doakan. Ikatan dan ini ada di kaki, terus ini kepala ya. Oke, kita putuskan semuanya. Bapak kami berdoa, adapun kuasa kegelapan roh jahat, pasungan-pasungan, ikatan-ikatan dengan otoritas kuasa nama Tuhan yang ada di bagian kepala, leher, dan otoritas kuasa nama Tuhan dengan pedang api dari Tuhan kami nyatakan patah, hancur, copot dalam nama Yesus, bakar. Haleluya, amin. Oke, gimana ya? Ya Pak, sudah Pak. Sudah. Pak Dedi gimana? Terasa agak beda enggak? Apa Ana? Leher sampai tangan. Oh, leher sampai tangan. Di sini sampai ke sini ada sakit juga. Iya, tapi sebelah Cuma sebelah kanan. Oke, gimana Pak Dedi? Kalau tangan, ya saya belum pernah cerita ke siapa-siapa. Kalau tangan saya yang kanan yang ini juga sakit kalau. Oke, benar ya. Pak sakitnya sebelum kaki saya sakit, mau ngambil ya. Malah tangan dulu ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi